Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah pengeroyokan anggota TNI oleh oknum polisi. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Malam tanggal 22 Februari 2025, angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang khas. Di Pelabuhan Tarakan, kapal-kapal besar bersandar dengan tenang, sementara lampu kota yang temaram berkedip-kedip. Meskipun suasana terlihat begitu damai, di balik keheningan itu, ada sesuatu yang tak tampak oleh mata. Sebuah percikan kecil yang tidak disadari oleh siapapun, namun perlahan mulai membesar, membakar kehormatan, persaudaraan, bahkan tubuh sendiri. Di Barak Yonif 614, Serda Rudi dan dua sahabatnya, Serda Ardi dan Pranata, merencanakan sebuah kebebasan yang mereka idamkan setelah beberapa hari berjaga di pos perbatasan. Setelah 6 hari berjaga di pos kecil, hidup penuh keterbatasan dan kelelahan, mereka merindukan hal yang sederhana, kebebasan untuk tertawa, bernyanyi, dan bercanda tanpa harus berpikir tentang tugas. Mereka hanya ingin menjadi manusia biasa selama beberapa jam, merasakan kegembiraan yang terlupakan. Rudi mengenakan pakaian biasa, berbeda dari seragam militer yang biasa melekat padanya. Ia merasa sedikit lebih ringan tanpa perlengkapan militer yang membebani tubuhnya. Dengan perasaan lega, mereka menuju Galaxy Family Karaoke, tempat yang cukup terkenal di kota sebagai tempat hiburan yang tenang. Tidak ramai, tidak berisik, hanya suasana santai dengan musik nostalgia yang mengalun lembut. Tanpa alkohol, tanpa keributan, hanya mereka bertiga, lagu-lagu kenangan, dan rasa lega setelah berhari-hari bertahan hidup di perbatasan yang keras. Namun, malam yang mereka harapkan penuh tawa dan kesenangan ini, ternyata membawa mereka ke dalam pusaran kejadian yang tak terduga, yang akan mengubah segalanya dalam sekejap. Sebuah ketegangan yang tak mereka duga akan datang, dan itu mengancam untuk menghancurkan apa yang mereka anggap sebagai malam kebebasan mereka. Setelah perjalanan singkat, mereka akhirnya sampai di Galaxy Family Karaoke, sebuah tempat hiburan yang sederhana namun nyaman. Tempat ini tidak terlalu ramai, jauh dari hiruk-pikuk kota yang penuh dengan gangguan. Sebuah pilihan yang tepat untuk mereka yang hanya ingin menikmati malam tanpa khawatir akan gangguan. Rudi dan dua sahabatnya, Ardi dan Pranata, memilih ruang VIP di lantai 2, jauh dari keramaian yang bisa mengganggu kebebasan mereka untuk bernyanyi dan bercanda. Di dalam ruangan, suasana berubah menjadi santai. Musik nostalgia mulai mengalun, menambah kehangatan malam yang mereka inginkan. Lagu-lagu lama yang mereka kenal dengan baik mulai mengisi ruang itu, menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu. Rudi yang biasanya tegas dan penuh tanggung jawab, kali ini terlihat lebih santai, menikmati setiap bait lagu yang dinyanyikan bersama sahabat-sahabatnya. Mereka tertawa bersama, menciptakan kenangan yang, meskipun sederhana, sangat berharga bagi mereka. Namun, di luar sana, keadaan mulai berubah. Di lantai bawah, suasana yang sangat berbeda sedang terjadi. Sebuah mobil Avanza hitam berhenti di depan gedung, dan 5 orang turun dengan langkah tegas, mengenakan pakaian preman. Mereka adalah anggota Polresta Tarakan, unit reskrim, dengan Bribka Arman sebagai pemimpin yang terkenal angkuh dan keras kepala. Seiring mereka melangkah menuju karaoke, percakapan di dalam mobil mencerminkan sikap dominan yang selalu mereka bawa. Tempat karaoke ini dulu punya kita, gumam Arman, matanya menatap keluar jendela mobil dengan penuh ketegasan. Kenapa tentara bisa ada di ruang VIP? Tanya salah satu temannya. Arman hanya tersenyum sinis. Kita singkirkan mereka saja, biar tahu tempat. Dengan langkah pasti, mereka memasuki gedung. Tidak ada yang tahu bahwa pertemuan malam itu akan mengubah jalannya malam yang awalnya penuh keceriaan menjadi sebuah pertempuran yang akan menguji batas kesabaran, kehormatan, dan keberanian. Sementara Rudi dan sahabatnya masih dalam kebahagiaan mereka, Arman dan anak buahnya sudah mempersiapkan sesuatu yang tak terduga, dan ketegangan di luar semakin terasa. Suasana di lantai 2 Galaxy Family Karaoke masih penuh tawa. Rudi dan sahabatnya, Ardi dan Pranata, terus bernyanyi,
mengusir lelah setelah berhari-hari berjaga di perbatasan. Mereka bahkan tak menyadari bahwa ketegangan mulai menyelimuti ruangan di bawah mereka. Sesekali, suara mereka bergaung dengan nyanyian ceria, tanpa menyangka bahwa malapetaka sedang mendekat. Sementara itu, di lantai bawah, Bribka Arman bersama 5 anggotanya memasuki gedung dengan penuh percaya diri. Mereka tidak duduk santai seperti pengunjung karaoke lainnya. Sejak awal, Arman dan anak buahnya sudah tahu tujuan mereka. Mencari masalah dengan para tentara yang mereka anggap tak tahu tempat. Lantai 1 yang sebelumnya penuh dengan suasana akrab dan tenang, kini menjadi pusat ketegangan yang hampir tak terelakkan. Arman memimpin langkah mereka menuju kasir, lalu memerintahkan untuk meminta Rudi dan teman-temannya turun. Di matanya, ada rasa tidak terima yang telah lama terpendam. "Tempat ini dulu milik kita," gumam Arman dengan nada penuh kebencian, seolah tempat ini harus tetap berada dalam kendali mereka. Salah satu anak buahnya, yang sudah terbiasa dengan sifat angkuh Arman, ikut bergumam, "Kenapa tentara ada di ruang VIP? Apa mereka pikir ini tempat mereka?" Ketika kasir naik ke lantai 2, ia tahu tugasnya tidak akan mudah. Ia ragu, tetapi tak ada pilihan lain selain menuruti perintah. Ia mengetuk pintu dengan perlahan. Suara ketukan itu seperti tanda bahaya yang tak disadari oleh Rudi dan sahabatnya. Kasir berdiri di depan pintu, gemetar sedikit saat melihat suasana riang mereka. "Maaf, Kak, ruangannya diminta tamu lain," kata kasir dengan suara pelan namun tegas. Rudi yang tengah tertawa, segera menatap kasir dengan bingung. "Apa maksudnya?" tanyanya dengan tenang. Meskipun instingnya mulai memberi tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres. "Saya turun. Bicara baik-baik," jawabnya sambil memimpin Ardi dan Pranata keluar dari ruang karaoke, masih dengan senyum di wajah mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa apa yang menanti mereka di lantai bawah jauh dari yang mereka bayangkan. Ketika Rudi turun ke lantai 1, Ardi dan Pranata mengikuti di belakang, tanpa menyadari ancaman yang akan segera melanda. Di sana, 5 orang polisi duduk santai, beberapa botol bir terbuka di atas meja. Bribka Arman yang berdiri, matanya menatap Rudi dengan tatapan penuh tantangan. Disinilah titik awal dari bentrokan yang tak terhindarkan, bentrokan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Rudi menuruni tangga dengan langkah hati-hati, membiarkan perasaan cemasnya tenggelam di balik wajah tenangnya. Ardi dan Pranata mengikuti dari belakang, masing-masing dengan langkah yang terasa lebih berat. Begitu mereka sampai di lantai 1, suasana langsung terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa riang, hanya ketegangan yang mengalir begitu deras di udara. 5 pria berseragam preman yang duduk santai di meja kasir kini berdiri, menatap mereka dengan tatapan tajam dan sikap yang tak mengundang persahabatan. Bribka Arman, pemimpin kelompok ini, berdiri di hadapan Rudi dengan sikap yang angkuh dan penuh tantangan. "Kamu tentara, ya?" tanya Arman, matanya mengerut tajam, mengukur tubuh Rudi dengan pandangan yang seolah ingin mencari celah. Rudi mengangguk pelan, mencoba tetap tenang meskipun ketegangan di sekitarnya mulai terasa memuncah. "Iya, Pak," jawab Rudi dengan nada sopan, berusaha menenangkan situasi yang semakin memburuk. Namun, Arman jelas tidak berniat untuk mendengarkan penjelasan. "Ini tempat sipil, bukan buat kalian," ujar Arman, nada suaranya semakin keras, jelas menunjukkan ketidakpuasan terhadap keberadaan mereka di situ. Rudi yang merasa tidak bersalah mencoba menjelaskan dengan lebih lembut. "Kami cuma nyanyi, Pak. Enggak cari ribut," jawabnya, mencoba meredakan ketegangan yang semakin jelas terlihat di wajah para polisi. Tetapi, kata-kata itu tidak cukup untuk menghentikan amarah yang sudah terpendam. Arman tampaknya tidak ingin mendengar alasan, dan keputusannya sudah bulat. "Tinggalkan ruangannya sekarang juga," perintahnya, suaranya semakin tegas dan mendominasi. Rudi yang merasa tak bersalah, hanya mengangguk dan berkata, "Saya turun. Bicara baik-baik." Tetapi kata-kata itu tidak menjadi penawar bagi amarah yang terlanjur membara. Arman mengangkat botol bir yang tergeletak di atas meja dan menghantamkannya dengan keras ke atas permukaan. Brak! Suara botol yang pecah menggetarkan udara. Pecahan kaca berhamburan ke segala arah. Tanpa aba-aba lebih lanjut, polisi lainnya langsung melancarkan serangan. Pukulan pertama menghantam perut Rudi dengan keras. Dan sebelum Rudi sempat bergerak, tendangan dan pukulan bertubi-tubi datang menghantam tubuhnya. Rudi tersungkur,
tubuhnya terluka, dan darah mulai mengalir dari pelipisnya. Rudy tidak melawan. Ia hanya terkapar di lantai, berusaha untuk bertahan meskipun tubuhnya sudah hampir tidak mampu menahan rasa sakit. "Saya tentara. Saya enggak bersenjata," teriak Rudy, berusaha menjelaskan, namun suaranya tenggelam dalam kekerasan yang terus berlangsung. Tidak ada belas kasihan dari mereka. Mereka terus menghajarnya, hingga tubuh Rudy terjatuh ke lorong belakang dengan tubuh penuh luka. Kisah malang Rudy baru saja dimulai, dan nasibnya kini ada di tangan takdir, yang entah bagaimana akan membawa luka ini kepada sebuah pertempuran kehormatan yang tak terelakkan. Beberapa menit setelah serangan brutal itu, suasana di lantai bawah kembali sunyi. Hanya ada suara derak botol bir yang pecah dan detak jantung Rudy yang masih berdegup kencang meski tubuhnya sudah penuh luka. Rudy tergeletak tak bergerak di lorong gelap. Darah menetes dari pelipisnya. Nafasnya terengah-engah, sulit untuk bernapas di tengah rasa sakit yang semakin menyiksa. Keringat dingin membasahi dahinya, namun ia tidak bisa bangkit. Kasir yang sebelumnya diminta naik ke lantai 2, kini turun lagi dengan wajah penuh kecemasan. Ia menatap kondisi tempat karaoke yang kini telah berubah menjadi arena kekerasan. Mengetuk pintu dengan ragu, kasir itu akhirnya memberitahu Ardi dan Pranata yang masih duduk di ruang karaoke. "Bang, temannya barusan dikeroyok," katanya dengan suara gemetar, matanya yang besar tampak penuh kekhawatiran. Ardi langsung terbangun. Hatinya dipenuhi rasa takut dan cemas, tetapi amarahnya segera membara. "Apa? Di mana Rudy?" tanyanya dengan nada yang jelas mencerminkan ketegangan yang ada dalam dirinya. Kasir itu menunjuk ke bawah dengan tangan gemetar. Lalu Ardi segera menarik Pranata untuk mengikuti langkahnya. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua berlari menuruni tangga sempit, mengabaikan suara tawa yang sebelumnya mengisi ruang itu. Namun saat mereka sampai di bawah, semuanya sudah terlambat. Polisi-polisi yang tadi menyerang sudah pergi, meninggalkan tempat itu dalam kekacauan. Meja-meja berserakan, botol-botol bir pecah di lantai, dan kaca-kaca yang terpelanting menambah kesan kekerasan yang tak terbendung. Mereka hanya menemukan lorong belakang yang gelap dan Rudy yang tergeletak lemas. Wajahnya penuh darah. Pranata berlutut di samping Rudy, menahan amarahnya yang tak tertahankan. Matanya menyala dengan kebencian yang begitu besar. "Rudy, bro, kita harus bantu kamu," katanya dengan suara serak, memegang tubuh temannya yang tak berdaya. Ardi berdiri terpaku, wajahnya berubah menjadi marah, dengan gigi yang terkatup erat. Tangan Ardi yang sebelumnya menahan tawa, kini mengepal erat. "Ini nggak bisa dibiarkan. Mereka harus bayar untuk apa yang mereka lakukan," ujar Ardi, suaranya tegas dan penuh tekad. Mereka tahu, malam ini bukan hanya tentang luka fisik Rudy, tapi juga tentang menghargai kehormatan yang telah diinjak-injak. Di barak mereka kembali, tidak ada lagu, tidak ada tawa. Hanya keheningan yang memendam perasaan marah yang semakin membesar. Di dalam hati Ardi dan Pranata, kebencian yang membara mulai menyala. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar tentang membalas luka, tetapi tentang menjaga harga diri mereka sebagai tentara, sebagai sahabat, dan sebagai manusia yang tidak akan membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Suasana di barak Yonif 614 terasa sunyi. Di atas kasur lipat yang sempit, Rudy terbaring lemah. Tubuhnya penuh memar dan luka. Pelipisnya masih mengalirkan darah meski sudah mulai mengering. Napasnya terengah-engah, dan setiap gerakan terasa begitu menyakitkan. Di sekelilingnya, Ardi dan Pranata duduk dengan wajah tertunduk. Namun mata mereka memancarkan api yang siap meledak kapan saja. Malam yang seharusnya menjadi waktu untuk istirahat kini berubah menjadi pembakaran emosi yang sulit dikendalikan. Di pintu barak, langkah Dimas dan Fajar terdengar cepat, menyusuri lorong menuju tempat tidur Rudy. Begitu mereka melihat kondisi temannya, keduanya langsung terdiam. Wajah Rudy, yang sebelumnya tegas dan penuh semangat, kini terlihat begitu rapuh. Luka-luka itu berbicara lebih keras daripada apapun yang bisa mereka katakan. Dimas menatap Rudy, nafasnya tercekat. "Bro, ini nggak bisa dibiarkan," katanya pelan. Suaranya gemetar karena amarah yang begitu dalam. Fajar berdiri di sisi Rudy, tangan terangkat untuk menyentuh bahu temannya. Namun ia ragu, seolah khawatir kalau sentuhan itu justru menambah rasa sakit. "Kita nggak bisa diam. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal martabat kita," ujar Fajar dengan nada yang lebih tegas,
mencoba menenangkan ketegangan yang semakin memuncak di dalam dirinya. Di sisi lain, Pranata tidak bisa menahan lagi perasaan yang membuncah di dalam dirinya. "Kita tentara, bukan orang yang bisa diperlakukan seperti itu," katanya dengan penuh kebencian. "Polisi yang melakukan ini. Mereka harus bayar. Kalau kita diam, mereka akan semakin berani," tambahnya dengan suara yang tegas dan penuh tekad. Dimas menatap Ardi, yang sudah sejak tadi berdiri dengan wajah serius. "Kita nggak bisa biarkan ini jadi lebih buruk. Kita harus bertindak," kata Dimas, nadanya mengandung keputusannya yang sudah bulat. Ardi mengangguk pelan. Ia tahu malam ini bukan sekadar tentang membalas luka fisik Rudi, tetapi tentang menghormati diri mereka sebagai prajurit, sebagai saudara, dan sebagai manusia yang tidak akan membiarkan ketidakadilan menang. Keputusan itu sudah diambil. Mereka tahu, perjalanan ini tak akan mudah, dan apa yang mereka lakukan malam ini akan membawa konsekuensi besar. Tanpa senjata tajam, hanya tekad untuk menegakkan kehormatan, mereka bersiap untuk menghadapi konfrontasi yang tak terhindarkan. Di dalam hati mereka, kebencian yang membara telah menyatu dengan rasa keadilan yang tak bisa lagi dibendung. Dendam ini tak hanya milik Rudi, tapi milik mereka semua.